Tan Sulistiana SH.SIK MM. Yang kami hormati pejabat utama Mabesal, Pangkotama TNI, Polri, pejabat eselon tingkat pusat, Gubernur Kepulauan Riau beserta jajaran Forkopimda tingkat 1 Provinsi Kepulauan Riau, jajaran Forkopimda tingkat 2 Kota Batam. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada para peserta dan tamu undangan yang hadir secara daring. Tentunya acara ini disiarkan secara langsung di channel YouTube TNI Angkatan Laut Dispena. Tak lupa kepada seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, kami aturkan selamat datang dan kami ucapkan dalam acara Sinergi TNI Angkatan Laut, BNN, Bea Cukai, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri untuk musnahkan barang bukti narkoba seberat 2 ton. Hari ini Selasa tanggal 20 Mei tahun 2025 dengan penuh rasa syukur. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebagai bentuk rasa cinta tanah air dan bangsa, marilah kita buka dan kita gelar acara siang hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya untuk memohon kelancaran dalam acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama berdoa seraya menadahkan kedua tangan. Berdoa akan dipimpin oleh Mayor Muhammad Fadil Rohman. Kepadanya dipersilahkan. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, marilah kita berdoa memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Hamid, Tuhan yang maha terpuji, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih sayang-Mu, kodrat dan irodat-Mu. Kami dapat melaksanakan acara Sinergi TNI AL, BNN, Bea Cukai,
Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri memusnahkan barang bukti narkotika seberat 2 kiloton. Seraya berdoa mohon kepadamu keselamatan, keberkahan, dan ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, Al-Malikul Mulk, Tuhan yang Maha Penguasa, jadikanlah acara sinergi dan pemusnahan barang bukti ini dapat meningkatkan kepercayaan, kemampuan dalam menghadapi kompleksitas, tantangan, dan dinamika perkembangan lingkungan strategis dalam memperkuat pertahanan laut, menegakkan kedaulatan negara, hingga tercipta dan terpelihara kekuatan pertahanan dan stabilitas keamanan laut di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara kita pada hari ini, marilah bersama kita saksikan penayangan video penangkapan jaringan narkoba internasional yang dilakukan oleh para prajurit tangguh Jalasena F1QR First Fleet Quick Response TNI Angkatan Laut. Selamat menyaksikan. Kebanggaan kita, hadirin yang berbahagia, untuk sebagai bentuk ungkapan rasa bangga, tentunya acara selanjutnya akan kita simak bersama apresiasi secara langsung dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR OPSA. Tentunya kami silakan. Di Kepri, di Batam,
Ya Bapak, sudah diterima terang dan jelas izin suara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, hadir bersama kita Sesmenko Polkam, Kemenko Polkam, Legend TNI Muhammad Hasan, Kepala BNN atau yang mewakili Deputi Poldagri Kemenko Polkam, Majen TNI Dr. Heri Wiranto, staf khusus dari BIN, Laksda TNI Purnawirawan Irawan, Gubernur Kepri atau yang mewakili, Ketua DPRD Kepri, Pangkogap Wilhan 1, Kapolda Kepri, Kajati Kepri, seluruh FKPD Kepri, dan FKPD dari Tanjung Balai Karimun, dan seluruh pejabat yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas limpahan karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa menyaksikan dan melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil penyelundupan narkoba, baik itu berupa kokain dan sabu-sabu. Dan saya juga pada kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberhasilan para prajurit TNI Angkatan Laut dalam menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dan kokain dari kapal asing berbendera Thailand di laut teritorial Indonesia dengan jumlah 2,061 ton, yang merupakan jumlah terbesar sepanjang sejarah. Keberhasilan ini tentu hasil dari kerjasama dan sinergi yang erat antara TNI Angkatan Laut dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian dengan Badan Intelijen Negara BIN, Bea Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bais TNI, Kejaksaan, Kepri, dan Pengadilan Negeri, dan seluruh FKPD Kepri dan FKPD Tanjung Balai Karimun. Pertukaran informasi ini telah dilaksanakan dengan baik dan telah membuahkan hasil yang luar biasa dalam menjaga perairan Indonesia dari ancaman kejahatan transnasional, khususnya penyelundupan narkoba. Keberhasilan ini juga merupakan wujud implementasi tindakan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan program Astacita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya mewujudkan Indonesia yang aman, tertib, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, hal ini juga merupakan perintah dari Panglima TNI untuk melaksanakan patroli dan melaksanakan aksi penindakan terhadap setiap upaya penyelundupan di dan atau lewat laut. Sebagai bentuk penghargaan dan motivasi, saya akan mengusulkan kenaikan pangkat luar biasa pada Panglima TNI untuk para prajurit-prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut yang telah menunjukkan dedikasi, keberanian, dan profesionalisme dalam operasi ini. Dan ini adalah bentuk nyata penghargaan atas loyalitas dan pengabdian yang luar biasa dari prajurit-prajurit kita. Perlu kita pahami bersama, narkoba bukan hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi muda dan mengancam ketahanan nasional. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut akan terus berdiri di garis terdepan, di garda terdepan dalam menjaga laut Indonesia
dari segala bentuk kejahatan termasuk penyelundupan narkotika. Mari kita bersama-sama berkomitmen, bersinergi untuk menjaga Indonesia dari ancaman narkoba demi masa depan bangsa yang lebih baik dan berdaulat. Kemudian setelah ini pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba ini akan dipimpin oleh Wakasal dan seluruh aparat yang terkait yang hadir di Batam. Silahkan nanti Bapak Wakasal untuk memimpin dan laksanakan sebaik-baiknya, tetap sinergi dengan aparat yang ada, baik itu di Kepri maupun di Tanjung Balai Karimun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi yang tinggi pada para prajurit dan pada seluruh aparat yang terkait yang terlibat dalam penggagalan penyelundupan narkoba jenis kokain dan sabu-sabu ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Jaya Seva, Jaya Mahir. Justru di laut kita jaya. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan sekaligus press release yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Alwi Dharma SEMM MSC. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyapa para pejabat yang hadir bersama saya pada siang hari ini. Mungkin juga sebagai referensi bagi rekan-rekan media untuk mengetahui siapa saja yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Sesmenko Polkam, kemudian Kepala BNN RI yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sestama BNN RI, Staf Khusus Deputi 2 BIN Pak Irawan, Gubernur Kepulauan Riau pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, kemudian Ketua DPRD Provinsi Kepri yang diwakili oleh Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri, Pangkogap Wilhan 1 yang diwakili oleh Kepala Staf Pangkogap Wilhan 1, kemudian Kapolda Kepri diwakili Bapak Wakapolda, Ya, baru saja kami menyaksikan bersama konferensi pers terkait dengan operasi gabungan TNI, Angkatan Laut, BNN, dan juga aparat penegak hukum yang berhasil menggagalkan penyelundupan lebih dari 2 ton narkoba di perairan Kepulauan Riau. Kepala BPOM Kepulauan Riau, juga pejabat utama Mabesal hadir bersama saya pada kesempatan siang ini, Bapak Asintel Kasal dan Asops Kasal, kemudian Pang Otama yang hadir pada kesempatan ini adalah Pang Armada 1,
Kemudian secara online juga hadir para Pangkotama jajaran TNI Angkatan Laut, para Komandan Lantamal, Komandan Lanal, Komandan Lanugal, para pejabat Forkopimda Kepulauan Riau, dan terutama rekan-rekan media sekalian. Melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasal secara daring, saya kembali mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saya hadir di Batam ini mewakili Kepala Staf Angkatan Laut untuk sekali lagi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberhasilan prajurit TNI Angkatan Laut, prajurit Jalasena dalam mengagalkan penyelundupan narkoba oleh kapal asing berbendera Thailand di laut teritorial Indonesia. Prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut kembali telah menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran narkoba, khususnya di jalur laut perbatasan Indonesia. Akan melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba tersebut. Keberhasilan ini juga adalah bagian dari komitmen kita semua dalam mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba. Dan dengan pemusnahan ini, kita telah bersama-sama menyelamatkan kurang lebih 16 juta jiwa dari dampak negatif narkoba. Barang bukti tersebut telah melalui serangkaian penimbangan dan pemeriksaan uji lapor terhadap kandungan narkoba di dalamnya. Barang bukti tersebut yang akan dimusnahkan merupakan hasil penyitaan dari operasi yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut yang dilakukan sehari-hari di laut. Khususnya pada kesempatan ini, di mana pada tanggal 13 Mei 2025 yang lalu, tim First Fleet Quick Response atau Fleet One Quick Response telah berhasil menangkap 5 tersangka yang merupakan warga negara asing yang diduga sebagai kurir pembawa narkoba. Kelima tersangka tersebut dengan identitas masing-masing, seorang nahkoda dengan inisial KS adalah warga negara Thailand, kemudian 4 kru atau anak buah kapalnya yang masing-masing berinisial UTT, AKO, KL, dan S, masing-masing warga negara Myanmar. Kelimanya telah terbukti membawa narkoba dan saat ini barang bukti tersebut telah diserahkan kepada pihak BNN Kepri. Penggagalan penyelundupan narkoba ini secara nyata adalah implementasi dari program yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kasal, yaitu kebijakan Presiden melalui Astacita yang ke-7 untuk membasmi peredaran narkoba. Hal ini juga telah berkali-kali ditekankan oleh Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Syafri Samsudin, yang diterjemahkan pula oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, dan atas perintah tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut menekankan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut untuk terus meningkatkan kegiatan patroli keamanan laut di perairan Indonesia guna mencegah pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, termasuk salah satunya adalah penyelundupan narkoba ini.
Selain itu, keberhasilan ini merupakan wujud nyata dari sinergi dan kerjasama erat antara TNI Angkatan Laut dengan Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen Negara, Bea Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pertukaran informasi dan koordinasi yang baik, dan telah membuahkan hasil yang luar biasa dalam menjaga perairan Indonesia dari ancaman kejahatan transnasional, khususnya penyelundupan narkoba. Tadi juga telah disampaikan secara langsung oleh Bapak Kasal melalui daring, sebagai bentuk penghargaan dan motivasi, TNI Angkatan Laut akan mengusulkan kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB kepada Panglima TNI, khusus untuk para prajurit Dalasena TNI Angkatan Laut yang telah menunjukkan dedikasi, keberanian, dan profesionalismenya dalam operasi ini. Ini adalah bentuk nyata penghargaan atas loyalitas dan pengabdian yang luar biasa. Untuk itu pula, maka dengan sengaja kami menghadirkan para pangkotama, para komandan pangkalan, baik itu setingkat Lantamal ataupun setingkat Lanal dan juga Lanudal, sebagai wujud nyata penghargaan yang diberikan oleh pimpinan dan bisa disaksikan secara keseluruhan oleh semuanya, sehingga juga bisa menjadi pemicu bahwa pengabdian dan jeripayah yang dilaksanakan oleh jajaran TNI Angkatan Laut di seluruh penjuru negeri ini tetap akan menjadi perhatian oleh pimpinan, dan apabila menghasilkan prestasi tentunya akan mendapatkan balasan apresiasi yang setimpal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab, dan mungkin ada beberapa statement yang juga akan disampaikan oleh beberapa instansi yang hadir pada kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Jale Seva, Jaya Mahir. Justru di laut kita jaya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Sesmenko Polkam Republik Indonesia kepada Letnan Jenderal TNI Muhammad Hasan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakasal beserta seluruh jajaran yang hadir pada sore hari ini, baik secara langsung maupun daring, yang kami hormati Kepala BNN atau yang mewakili, Kepala BIN atau yang mewakili, Pangkogap Wilhan atau yang mewakili, Kapolda Kepulauan Riau, Pangdam 1 Bukit Barisan yang mewakili, Forkompinda Kepulauan Riau, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, dan Kota Batam, serta seluruh hadirin yang kami hormati, tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan rekan-rekan media yang kami banggakan. Pada sore hari ini izinkan saya menyampaikan arahan atau sambutan dari Bapak Menko Polkam. Jadi saya pada sore hari ini, Sesmenko Polkam didampingi oleh Deputi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, mewakili Bapak Menko untuk hadir pada kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba hasil penangkapan dari jajaran Angkatan Laut. Pada kesempatan ini, atas nama Menko Polkam sebagai Ketua Pengarah Des Koordinasi Penanganan Narkoba, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberhasilan TNI Angkatan Laut dalam menggagalkan peredaran narkotika dan melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil penangkapan yang sangat signifikan ini. Kegiatan ini adalah salah satu bukti nyata komitmen pemerintah dalam perang melawan narkoba
yang telah merusak kehidupan bangsa dan merenggut masa depan generasi muda kita. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas memerintahkan kepada Menko Polkam dan seluruh jajaran kementerian lembaga di bidang Polkam untuk melakukan penindakan tegas terhadap peredaran dan jaringan narkoba hingga ke akar-akarnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 yang lalu, tim Fleet One Quick Response Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun berhasil menggagalkan aksi penyelundupan narkotika berskala besar yang dibawa oleh kapal ikan asing berbendera Thailand, kapal bernama Aung Toto 99. Membawa kurang lebih 1.900 kg narkotika yang terdiri dari, mohon maaf saya ulangi, 2 ton 2,61 kg narkotika yang terdiri dari 1.200 kg kokain dan 705 kg sabu-sabu. Berdasarkan penangkapan yang dilakukan di perairan Selat Durian, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tersebut, tercatat sebanyak 5 anak buah kapal berhasil diamankan yang terdiri dari 1 warga negara Thailand dan 4 warga negara Myanmar. Berdasarkan hasil tangkapan ditemukan 95 karung yang terdiri dari 35 karung kuning dan 60 karung putih. Setelah dilakukan uji lapor oleh tim Bea Cukai dan BPOM, karung-karung berisi narkotika tersebut ditaksir bernilai kurang lebih 7 triliun. Saya ulangi, 7 triliun. Melalui penyitaan kokain dan sabu-sabu tersebut yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut berpotensi mencegah 16 juta korban yang berpotensi timbul akibat penyalahgunaan narkoba yang ada di hadapan kita ini. 16 juta generasi muda kita yang bisa kita selamatkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, penangkapan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut ini adalah bentuk dari upaya terpadu antara instansi pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Narkotika telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi, bahkan keamanan negara. Oleh karena itu, kita semua harus bersinergi dalam memberantas peredaran narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai penanggung jawab Des Koordinasi Pemberantasan Narkoba, saya ingin menekankan bahwa pemberantasan narkoba bukanlah tugas satu lembaga atau institusi saja. Ini adalah tugas kita bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, hingga masyarakat itu sendiri. Kita harus terus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat penegakan hukum, serta memperluas upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi mereka yang telah terlanjur terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kami juga menyadari bahwa peran TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari sistem pertahanan negara sangat penting dalam menjaga keamanan perairan dan mencegah masuknya narkotika dari luar negeri. Keberhasilan TNI Angkatan Laut dalam menggagalkan penyelundupan narkoba ini tentu menjadi contoh nyata bagi instansi lain dalam menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika ini juga merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa barang haram tersebut tidak akan kembali mengancam masyarakat. Setiap butir, setiap gram narkotika yang dimusnahkan hari ini adalah satu langkah lebih dekat untuk menyelamatkan ribuan jiwa yang terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Saya juga ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan narkotika, baik melalui pelaporan, peningkatan kesadaran, maupun ikut serta dalam program-program pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional. Akhir kata, mari kita tingkatkan kerjasama antar pemerintah,
masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba bersama-sama. Kita pasti bisa menciptakan Indonesia yang lebih bersih dari narkoba dan bebas dari ancaman yang merusak ini. Sekali lagi, saya Menko Polhukam sangat mengapresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung dan bekerja sama serta bersinergi dan berkolaborasi di dalam mendukung dan tugas mewujudkan keberhasilan tugas Des Koordinasi Pemberantasan Narkoba. Terkhusus kepada TNI Angkatan Laut yang telah melakukan penggagalan penyelundupan narkoba di Provinsi Kepulauan Riau ini. Semoga langkah yang kita ambil hari ini dapat memberi dampak positif bagi masa depan bangsa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Kemenko Polhukam saat ini menangani isu-isu strategis di bidang politik keamanan. Atas arahan Presiden Prabowo, Menko Polhukam Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan telah membentuk 9 Des untuk menuntaskan permasalahan di banyak sektor. Des-des tersebut menjadi wadah berbagai kementerian dan lembaga untuk bekerja sama. Des tersebut antara lain Des Koordinasi Pilkada Serentak, Des Pemberantasan dan Pencegahan Penyelundupan, Des Pemberantasan Narkoba, Des Pemberantasan Perjudian Daring, Des Koordinasi Peningkatan Devisa Negara, Des Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, Des Keamanan Cyber dan Perlindungan Data, Des Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Des Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran, serta satu Satgas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ormas terafiliasi premanisme. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, demikian pesan dari Pak Menko yang perlu kami sampaikan pada kegiatan sore hari ini. Sekali lagi selamat kepada TNI Angkatan Laut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Hadirin yang kami hormati, sambutan berikutnya yaitu sambutan Kepala BNN Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Sekretaris Utama BNN RI, Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistiana SHSIK MM. Tentunya dengan hormat kami silakan. Kesenian tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini, termasuk pantun. Jadi mohon izin kami akan menyampaikan sebuah pantun pembuka sebelum kami menyampaikan sambutan Kepala BNN RI. Makolan Tamal sungguh indah dan asri. Para personilnya hebat-hebat dan perkasa. Mari tingkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam mencegah dan memberantas para penyelundup narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada dasarnya, salam adalah doa. Doa akan keselamatan, keberkahan, dan kesuksesan. Izinkan saya menyapa para hadirin dengan salam khas BNN. Mohon hadirin membalas dengan salam yang sama. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih. Yang terhormat Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Bapak Laksana Madya TNI Erwin. Yang kami hormati Sesmen Polhukam, Bapak Letjen TNI M. Hasan. Yang kami hormati Deputi Poldagri, Kemenko Polhukam. Yang kami hormati staf khusus Deputi 2 BIN. Yang kami hormati Wakil Gubernur Kepulauan Riau beserta jajaran Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, dan Tanjung Balai Karimun. Yang kami hormati Kakanbil, Dirjen Bea Cukai Khusus Kepri. Yang kami hormati Kepala Badan POM Kepri, Kajari, Karimun, Batam. Yang kami hormati rekan-rekan awak media
dan Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa menghadiri acara konferensi pers pemusnahan barang bukti narkoba hasil penangkapan tim F1VR Lana Tanjung Balai Karimun. Secara kelembagaan, BNN sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran keluarga besar TNI Angkatan Laut, khususnya tim F1VR Lana Tanjung Balai Karimun yang telah berhasil mengamankan kapal asing yang bermuatan narkoba dalam jumlah yang sangat luar biasa. Sekitar 2 ton tadi sudah sampaikan. Narkoba tersebut disita dari 5 orang tersangka yang terdiri dari warga negara Myanmar dan Thailand dengan inisial SW, MM, KL, SP, dan AKO. BNN juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI Angkatan Laut yang terus berkomitmen menjaga keselamatan anak bangsa dari ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan melakukan pengawasan secara ketat pada wilayah laut yang menjadi jalur-jalur rawan penyelundupan narkoba. Semoga Angkatan Laut Indonesia selalu jaya di laut. Jales Pak. Jales Pak. Terima kasih. Hadirin dan rekan-rekan media yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, telah menempatkan isu narkoba sebagai isu strategis yang dituangkan ke dalam misi ke-7 Astacita dan sebagai salah satu program prioritas Presiden. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah berkewajiban untuk menseksekusikan program prioritas Presiden tersebut. Presiden sangat memahami ancaman dan dampak buruk narkoba bagi masa depan bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, narkoba bukan hanya sebagai ancaman kejahatan, tetapi merupakan ancaman bagi kemanusiaan dan ancaman peradaban yang akan menghancurkan landasan etika dan nilai-nilai moral, serta menghancurkan kualitas sumber daya manusia. Hadirin dan rekan-rekan media yang saya hormati, BNN RI telah menerima limpahan narkoba sebanyak 2 ton yang merupakan hasil penindakan oleh jajaran TNI Angkatan Laut di perairan Selat Durian, Kepulauan Riau. Pada saat uji lapangan sementara, petugas mengidentifikasi barang yang diamankan mengandung metafetamin dan kokain. Selanjutnya, berdasarkan berita acara pelimpahan, BNN melakukan tindakan lanjutan berdasarkan hukum yang berlaku dengan melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti narkotika. Setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti narkotika terhadap barang bukti yang diamankan, dilakukan uji laboratorium yang lebih komprehensif oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN dan Laboratorium Badan POM dengan hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung narkotika golongan 1 jenis metafetamin atau sabu sebanyak 705,8 kg dan narkoba jenis obat keras berbahaya mengandung ketamin sebanyak 1.200 kg. Ketamin adalah golongan obat keras berbahaya dan obat tertentu yang penggunaannya memerlukan pengawasan dari tenaga medis secara ketat. Kemudian dari pengamanan barang bukti 706 bungkus teh Cina yang mengandung metafetamin seberat 705.809 gram, dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 706 gram untuk kepentingan uji laboratorium, sehingga barang bukti narkotika jenis sabu yang dimusnahkan sebanyak 705.103 gram. Adapun terhadap 1.200 bungkus plastik teh Cina warna merah berupa kristal putih yang mengandung ketamin, dilakukan penyisihan barang bukti untuk kepentingan uji laboratorium sebanyak 1.200 gram, sehingga narkoba yang akan dimusnahkan nanti saat ini sebanyak 1.198.880. Kami ulangi,
1.198.800 gram. Yang menjadi dasar hukum pemusnahan barang bukti tersebut adalah Pasal 91 Ayat 2 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa penyidik wajib melakukan pemusnahan barang bukti maksimal 7 hari setelah barang bukti tersebut mendapatkan ketetapan dari Kejaksaan Negeri setempat. Sedangkan Pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa sebagian kecil barang bukti narkotika disisihkan guna kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara di persidangan. Penyidik dari BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap semua tersangka yang terlibat dalam dan memeriksa 2 saksi terkait dengan didampingi oleh penterjemah dan penasehat hukum. Kemudian terhadap tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, Yunto pasal 132 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 2, Yunto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati. Hadirin dan rekan-rekan media yang saya hormati, barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini sangat fantastis. Selain jumlahnya yang sangat besar, narkoba ini berasal dari hasil operasi petugas-petugas patriotik TNI Angkatan Laut yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Operasi yang dilakukan TNI Angkatan Laut sebagai bentuk dukungan kerjasama dan kolaborasi semua elemen dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagai negara kepulauan, jajaran TNI Angkatan Laut merupakan elemen penting dalam upaya melindungi kedaulatan wilayah laut Indonesia dan menjaga berbagai bentuk kejahatan di wilayah laut, termasuk penyelundupan narkotika. Hadirin dan rekan-rekan media yang saya banggakan, BNN secara khusus mempunyai fokus prioritas dan perhatian pada kerentanan wilayah pesisir, wilayah kepulauan, dan wilayah perbatasan. BNN berupaya menggalang berbagai elemen untuk memperkuat upaya pengawasan terhadap setiap pergerakan orang dan barang. Kami berharap kepada segenap jajaran penegak hukum agar selalu waspada dan tidak lengah terhadap pergerakan jaringan sindikat narkoba yang selalu mengambil momentum dan memanfaatkan kelengahan petugas, termasuk petugas di wilayah perbatasan dan perairan. Mengingat modus operandi jaringan narkoba terus berkembang untuk menghindari dari pemantauan petugas. Semoga perjuangan dan kolaborasi berbagai elemen bangsa lainnya terus membuahkan hasil positif dan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia dari ancaman bahaya narkoba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar berani melapor jika melihat atau mengetahui adanya peredaran gelap narkotika dimanapun berada kepada petugas, baik kepada... Ya, baru saja kami menyaksikan bersama operasi gabungan TNI Angkatan Laut, BNN, Bea Cukai, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri ancaman bahaya narkoba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar berani melapor jika melihat atau mengetahui adanya peredaran gelap narkotika dimanapun berada kepada petugas, baik kepada BNN, Polri, TNI, maupun kepada pihak berwenang lainnya. Demikian sambutan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi Santi Om. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Karena tadi dibuka oleh pantun, jadi mohon izin kami tutup dengan pantun. 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Mari kita rapatkan barisan dan tingkatkan jiwa nasional untuk mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kami muliakan, kita akan memasuki rangkaian acara tanya jawab. Untuk itu kami persilahkan kepada 3 orang dari 3 media
media untuk dapat memberikan pertanyaan dan akan langsung dijawab. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alam dari detik.com. Pak, mungkin bisa dijelaskan karena kemarin sebelumnya disampaikan tapi mungkin masih dalam penyelidikan apakah memang hari ini sudah ada. Yang pertama, asal kapal ini dari mana Pak keluar? Habis itu sabu yang dibawanya ini hendak dibawa kemana dan diedarkan di mana? Mungkin itu Pak, karena untuk kokain ini kan cukup jarang ditemukan ya, walaupun di Kepri beberapa waktu lalu ada temuan, tapi kan bukan target peredaran ya. Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Langsung dijawab saja atau tiga? Siapa boleh langsung dijawab? Saya akan mengawali, nanti mungkin akan dilengkapi dari institusi lain. Kalau dari kami, dari Angkatan Laut, menjawab pertanyaan dari Mas Alam dari detik.com tadi, untuk asal pelabuhan asal kapal ini terus terang masih dalam proses pendalaman. Yang jelas tadi sudah disampaikan bahwa kapal ini tertangkap dalam kondisi berbendera Thailand. Asal pelabuhannya dari mana dan tujuannya kemana itu masih akan terus kita dalami, karena sampai sekarang masih belum mendapatkan informasi yang valid mengenai hal tersebut. Nanti mungkin akan terus kita dalami dan silakan dari pihak media untuk untuk mengikuti proses ini juga, sehingga nanti bisa mendapatkan kejelasan yang lebih pasti. Sementara demikian, mungkin dari pihak BNN. Ya. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wakasa ya, kita masih melakukan pendalaman. Karena yang kita harapkan bukan hanya barang bukti dan transporter saja yang ingin kita ungkap, kita ingin mengungkap seluruh jaringan yang ada, jadi menjadi satu kesatuan. Ini perlu pengembangan dan pengungkapan yang lebih terang lagi. Kalau yang diamankan ini baru transporternya saja. Jadi itu yang bisa kami jawab. Jadi masih memerlukan pengembangan sehingga nanti bisa diungkap jaringan besarnya. Makasih. Selanjutnya pertanyaan kedua, dipersilahkan. Dari ini Pak, saya dengan Alboing Pak dari TV One yang mau saya tanyakan. Oh iya, pertanyaan saya Pak, ini kan wilayah Indonesia kan sangat luas sekali. Dan ini juga, ini pengungkapan terbesar kedua ya, setelah tahun 2016 1,6 ton. Dan ini yang paling terbesar 2 ton 61 kilogram. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana atau apa strategi apa yang akan dilakukan oleh TNI untuk memperkecil ruang gerak pemasukan narkoba ke wilayah Indonesia? Seperti itu, Pak Laksamana. Terima kasih atas pertanyaannya dari TV One. Sebetulnya tidak ada strategi khusus dalam menghadapi pelanggaran hukum ataupun pelanggaran lainnya di wilayah jurisdiksi nasional Indonesia ini. Kami dari jajaran TNI, utamanya TNI Angkatan Laut, tentunya akan terus menjaga kehadiran kami di setiap pelosok wilayah negeri ini untuk menunjukkan bahwa kedaulatan negara kita hadir di situ. Untuk itu kami akan terus berkomitmen dengan segala sumber daya yang ada, dengan segala kemampuan yang ada pada kami akan terus berusaha untuk tetap hadir di seluruh wilayah perairan NKRI ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, di mana kami juga sudah membagi wilayah perairan kita ini dengan wilayah-wilayah kerja. Kemudian kami juga sudah menggelar pangkalan-pangkalan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini
tentunya dengan satu tujuan untuk menunjukkan hadirnya negara di setiap jengkal wilayah negara kita ini. Demikian bisa saya jawab, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari media, kami silakan. Izin Bapak, saya Icang Pak dari SCTP. Dari SCTP Indosiar. Izin Bapak, mungkin menjawab pertanyaan publik aja Pak. Awalnya kan dirilis ini total barang bukti kita 1,9 ya. Mungkin bisa diluruskan lagi kan sekarang ini sudah 2 ton. Apa yang melatar belakangnya kita untuk melatar belakang. Oke. Awalnya kan ini kan 1,9 ton ya Pak. Kemudian pertanyaan publik kan jadi sekarang kan 2, ton gitu. Apa yang melatar belakangnya kita untuk menghitung ulang kembali gitu untuk barang bukti gitu. Terima kasih. Baik. Jadi kita ada 2 kali pelaksanaan kegiatan ya, penghitungan awal di lokasi kejadian ya, dan dibawa ke Mako dan dihitung ya. Tapi untuk pro justisia kita memerlukan hitung ulang. Tadi kan sudah kita sampaikan tadi perlu penyisihan, perlu uji sampel ya, termasuk penimbangan. Nah ini penimbangan pun sudah berdasarkan aturan perundang-undangan. Jadi angka yang terakhirlah yang dihitung karena itu dipertanggungjawabkan di persidangan. Angkanya nanti bisa disampaikan mungkin setelah detailnya setelah kegiatan konferensi pers ini. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada 3 penanya dari 3 media yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Dan selanjutnya hadirin yang kami muliakan, sebelum kita memasuki rangkaian acara pemusnahan barang bukti, kita akan melaksanakan dan saksikan bersama pelaksanaan uji lab yang akan dilakukan oleh Puslab BNN Republik Indonesia. Untuk bersiap-siap dan prosesi uji lab ini akan disaksikan oleh Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldi Dharma selaku Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia. Kemudian Letnan Jenderal TNI Muhammad Hasan selaku Sesmenko Polkam dan Irjen Pol Tantan Susistiana SH SIKMM selaku Sekretaris Utama BNN Republik Indonesia. Kami undang perwakilan dari masyarakat Kepulauan Riau untuk dapat mendampingi sekaligus menjadi saksi dalam pelaksanaan uji lab bersama Puslab BNN Republik Indonesia. 1 orang saja perwakilan kami undang. Dari masyarakat Kepri, disilahkan. Belum ya di Zoom
ke arah Bapak, sebelah sini izin Bapak. Siap, izin. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Siap, makasih Bapak. Ambil deh, zoom deh. Nanti pas itu. Untuk sampel tanggal yang kedua, posisi sama dengan dilakukan uji dan tidak sinkron dengan reaksi yang sama. Sudah terbukti hasil dari dan akan selanjutnya yaitu akan kita abadikan momen yang bersejarah ini dengan pelaksanaan foto bersama. Mohon kesediaan untuk terlebih dahulu roda kehormatan untuk menggunakan sarung tangan dan mohon izin, mohon kita mengambil sendiri barangkali, namun mohon waktu ada petugas yang akan menyerahkannya. Mundur.
Mundur. Izin Bapak, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Berizin. Salam sepak. Salam sehat. Kalau mau berangkat. Kita dari belakang. Gambar lagi Hadirin yang silakan untuk menempati posisi terlebih dahulu yang nyaman dan lempar untuk ngambilan Aran bang masuk. Selanjutnya saat kita saksikan tamu kehormatan sedang menuju ke lampu kiri gedung serbaguna untuk pelaksanaan prosesi pemusnahan barang bukti yang akan kita saksikan sesaat lagi. kami persilakan kepada seluruh undangan kehormatan Pakai yang ini aja bang, pakai yang ini bang. Kamera itu aja. mohon izin tentunya dengan hormat untuk mengawali. Kami mohon dengan hormat kepada wakil kepala staf angkatan laut untuk berkenan mengambil barang bukti dan siap untuk memasukkan ke kendaraan khusus untuk pemusnahan narkoba. Disusul oleh Sesmen Kopolkam Letnan Jenderal TNI Muhammad Hasan, silakan. Dan diikuti oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Oke. Cukup. Slow motion pak. Ya oke pak. Ketutupan tiang. Bang. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, Sesmen Kopolkam. Kita mohon izin setelah ini. Sestama BNN Republik Indonesia
Silakan. Disusul oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Izin Pak, sini Pak. Pak, izin Pak. Ngobrol Pak di lantas. Ngobrol di lantas. Iya Pak. Halo Pak. Ya Pak. Poin Pak, poin. Setelah ini kami undang kepada Asin Kasal. Mohon izin. Selanjutnya kami silakan kepada Asob Kasal. Sini Pak. Betul. Ini lagi pemusnahan. Pulang. Selanjutnya kami undang kepada Pangkok Armada 1. Bebas narkoba. Selanjutnya kami silakan kepada Wali Kota Batam, Bapak Musa Galawan untuk melakukan pemusnahan barang bukti. Berikutnya kami undang kepada Mas dan TNI Purnawirawan S. Irawan. Narkoba Pak. Sini Pak. Selanjutnya kami silakan kepada Kakanwil DJBC untuk dapat melakukan pemusnahan barang bukti. Dan nanti akan disusul oleh Wakapolda Kepulauan Riau. Pak, ke sini Pak. Tutupan tiang ke depan. Berikutnya kami undang kepada Danrem. Izin Pak Waka. Pak Waka. Dari sini Pak. Selain ini mohon izin kami undang kepada Kapolda juga izin kami silakan. Berikutnya yaitu Pangkogap atau yang mewakili dalam hal ini adalah KS Kogabel 1. Mohon izin kami silakan. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Bebas narkoba. Dan sebagai penutup, Kepala Staf Kogabelhan 1, mohon izin kami silakan. Ini Pak, sini Pak. Salam sehat tanpa narkoba. Dan sebagai penutup yaitu dari Kajari masih ada Kondisi bahwa masih ada satu sesi lagi. Satu lagi dari Kajari. Dari Kajari. Oh, 2, Kajari Batam dan Kajari Tanjung Balai Kari.
Betul. kita lawan narkoba ini luar biasa efeknya. Betul sekali, dan ini juga merupakan apresiasi buat rangkaian acara kita yang sudah terlaksana. Dimana ini juga luar biasa ya, bahwa dimusnahkan ini dengan alat ini benar-benar musnah hingga asap tiada bekas. Tidak ada bekas. Jadi ini juga harapan kita sesuai dengan harapan dan cita-cita kita bersama bahwa tidak ada lagi narkoba untuk generasi kita. Betul sekali. Oke, sehat tanpa narkoba. Sehat tanpa narkoba. Tagline-nya hari ini tadi sehat, salam sehat tanpa narkoba. Kita juga punya tagline yang luar biasa. Tagline yang luar biasa bahwa aku, saya bisa, saya bisa, kamu bisa, kita bisa, lawan narkoba. Saya bisa. Boleh ya? Boleh kita sama-sama ya? Boleh ya, boleh ya. Narkoba, saya bisa, kamu bisa, kita bisa, lawan narkoba. Boleh tepuk tangan untuk bersamaan kita. Luar biasa, hadirin yang kami muliakan tentunya. Untuk rangkaian acara selanjutnya ini sebagai bentuk rasa bangga, TNI Angkatan Laut akan menyerahkan award atau penghargaan kepada para prajurit Jalasena yang telah berhasil menggagalkan penyelundupan dalam